bahwasannya saya ini mau menutup tambang, ada isu. Yang digoreng-goreng. Yang sengaja digoreng oleh oknum-oknum supaya seolah-olah saya ini tidak memihak kepada masyarakat yang lagi mau berusaha atau mata pencariannya di situ. Padahal sebetulnya. Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini di Tribun Podcast kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengawal Astacita Presiden Prabowo. Nah, di sini sudah hadir sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Martin Daniel Tumbelaka selaku anggota DPR RI Dapil Sulut, tepatnya di Komisi 3 ya Pak? Komisi 3. Ya, mungkin boleh menyapa dulu Tribuners yang menyaksikan. Halo Tribuners, saya hari ini berada di podcast Tribun. Kita mau berbincang bagaimana tugas Komisi 3 ini untuk mengawal program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, khususnya di penegakan hukum, karena Komisi 3 fokusnya di penegakan hukum. Oke, Pak Dian. Jadi ini kali kedua ya datang ke Tribun Podcast? Kali kedua. Dulu yang pertama itu sebelum penetapan calon, masih sosialisasi. Ternyata dampaknya juga luar biasa. Akhirnya bisa duduk di DPR RI, ya, karena itu ada kontribusi juga dengan hadir di podcast Tribun ini. Ya. Jadi Tribun ini sangat berdampak lah untuk saya pribadi dalam karir maupun pencalonan kemarin. Jadi orang banyak yang hanya tahu lebih ini Martin gitu ya? Tumbelaka. Gitu. Mungkin kemarin bahas soal lebih ke profilnya begitu ya. Betul. Bagaimana sebelumnya pernah promotor yang lebih dikenal, promotor tinju, akhirnya sekarang jadi duduk sebagai anggota Dewan DPR RI Dapil Sulut. Bahas soal itu sedikit Pak, mungkin awalnya yang membuat ketika duduk sebagai anggota DPR RI, apa bedanya Pak? Begitu. Dulu kan sebagai promotor tinju mungkin ya pekerjaannya mengorganisasi begitu ya Pak. Mungkin ada nilai-nilai dari yang ditanamkan begitu saat jadi promotor tinju, kemudian terjun sebagai politisi, akhirnya duduk sebagai anggota dewan, apa yang berubah begitu Pak? Jadi memang ada satu budaya atau apa yang berbeda dari dunia olahraga. Dunia olahraga yang biasa berkecimpung dengan organisasi olahraga kepemudaan, prestasi olahraga, khususnya di tinju profesional. Saya kebetulan promotor tinju internasional, dengan budaya yang ada di politik. Tapi ada satu poin yang saya ambil dari dunia olahraga, yaitu poin sportivitas. Di dunia olahraga itu sangat kental dengan nilai sportivitasnya itu. Nah, itu salah satu bekal yang saya bawa di dunia politik, dari politik. Apalagi sekarang saya sudah terpilih di Komisi 3 DPR RI, dan dengan sikap sportivitas itu saya tetap bawa. Gitu. Sangat-sangat berbeda. Tapi memang Komisi 3 DPR RI ini kan membidangi hukum, dan saya memang latar belakangnya juga di samping dunia olahraga, saya juga memang beraktivitas atau bekerja di lingkungan hukum juga, gitu, di kantor pengacara, bergaul dengan teman-teman kepolisian, bergaul dengan teman-teman hakim, jaksa. Itu memang sudah dari dulu saya memang gitu lingkungan pergaulan saya di dunia hukum. Makanya tuh saya dipercaya untuk berada di Komisi 3 yang membidangi hukum, ya, karena saya nggak kaget juga. Karena sudah punya relasi begitu luas. Jadi orang berpikir kok bisa dia dari olahraga kok bisa ada di Komisi Hukum. Nah, itu jadi banyak itu orang ya alasannya. Banyak orang yang belum tahu bahwa saya juga selain di olahraga, saya memang bergaul di dunia hukum, di pengacara maupun di teman-teman di seputaran lingkungan hukum. Makanya nggak kaget kalau saya berada di Komisi 3. Oke, jadi Pak Martin ini kan kita lihat di media sosial
begitu apa ya, berani begitu. Mungkin karena di lingkungan tadi ya yang Bapak bilang begitu, Bapak sampaikan bagaimana sudah punya relasi yang dekat dengan penegak hukum, di mana Komisi 3 punya peran yang fokus di situ ya Pak. Nah mungkin apa ya kira-kira pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapatkan sehingga Bapak rasa membantu ketika di dunia politik saat ini yang sudah Bapak jalani. Ini ya, kalau dibilang berani atau apa, saya juga nggak juga berani untuk apa melawan atau apa, tapi paling tidak tupoksi atau kewenangan atau tugas dari Komisi 3 itu sebagai pengawasan. Kita punya tugas itu pengawasan, salah satunya di samping budgeting ada pengawasan. Nah, pengawasan ini yang saya selalu sampaikan, di mana kalau ada suatu peristiwa atau ada suatu kejanggalan atau ada suatu ketidakadilan di masyarakat, ya ini perlu kita untuk Komisi 3 untuk masuk untuk mengawasi. Kenapa kok bisa begini? Atau kenapa kok penegak hukum ada yang belum terproses ini Pak, ini masyarakat lagi butuh pertolongan, tolong Pak ini diproses karena ini menyangkut mereka juga punya rasa keadilan. Nah, di poin-poin seperti itu memang Komisi 3 saya memang agak keras, bisa dibilang agak keras kemarin menyampaikan itu, karena ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu mencari keadilan. Gitu. Bukan saja hanya di Sulawesi Utara, tapi di daerah-daerah yang lain begitu ada penyampaian soal ada peristiwa soal ketidakadilan atau masyarakat mencari keadilan. Nah, itu saya pasti akan respon. Seperti kemarin halnya di Jakarta Timur, ada peristiwa penganiayaan di Toko Roti. Nah, itu saya juga akan ada respon di situ. Baru ada di Sultra, ada warga Sulawesi Utara yang meninggal kemarin, dan akhirnya perlu penjelasan dari Polda Sultra kenapa meninggal, supaya kan ini masyarakat atau keluarga yang di Sulawesi Utara juga merasa tenang. Nah, itu hal-hal seperti itu saya respon cepat dan saya tanyakan langsung. Akhirnya pihak Polda di Sultra Sulawesi Tenggara memberikan jawaban yang konkret, dan akhirnya jawaban itu saya sampaikan ke keluarga sehingga ini menjadi tenang, tidak membias informasinya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tentu concern gitu. Pokoknya berkaitan dengan penegakan hukum, masyarakat kita perlu untuk merespon gitu. Baik. Nah Pak, ini kan yang viral kemarin kita bahas mengenai perannya Bapak di khususnya di daerah Sulawesi Utara ya, karena memang putra daerah keterwakilan Provinsi Sulawesi Utara di DPR RI, Pak Martin Tumbelaka. Yang viral kemarin soal mafia tanah, mafia tambang begitu Pak. Nah, itu kalau misalkan ditarik kembali dengan tema ya Asta Cita, apa sebenarnya visi besar Prabowo Subianto yang kemudian Bapak mau implementasikan di Sulawesi Utara? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya, sekaligus juga saya bisa mengklarifikasi isu-isu yang beredar kemarin bahwasannya saya ini mau menutup tambang. Ada isu yang digoreng-goreng yang disengaja digoreng oleh oknum-oknum supaya seolah-olah saya ini tidak memihak kepada masyarakat yang lagi mau berusaha atau mata pencariannya di situ. Padahal sebetulnya bukan itu tujuannya. Sebetulnya misi besar Pak Prabowo ini kalau dikaitkan dengan apa yang diprogramkan Pak Prabowo ini kan di semua tempat kita berbicara soal Pak Prabowo pun di semua kesempatan, di beberapa kali kesempatan Pak Prabowo berbicara soal bagaimana kita bisa menutup kebocoran pendapatan negara, keuangan negara. Nah, salah satu faktor kebocoran, salah satu sumber kebocoran pendapatan keuangan negara itu bersumber dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan meliputi antara lain pertambangan, ada sawit, ada juga mineral gas, itu sumber daya alam. Nah, ini kan berusaha pemerintah untuk menutup kebocoran dari sektor sumber daya alam, pertambangan, supaya ada pemasukan yang signifikan dari sektor sumber daya alam. Karena begitu di audit kemarin
begitu dipelajari oleh pemerintah, ternyata signifikan sekali kerugian kebocoran keuangan negara di situ, ada ratusan triliun. Nah, terkait dengan di Sulawesi Utara, di sini kan pertambangan juga cukup banyak, khususnya tambang emas di Sulawesi Utara. Nah, di situ saya berbicara kemarin bagaimana tambang-tambang yang ada di Sulawesi Utara ini supaya kita carikan solusi. Jangan dibiarkan mereka bekerja dengan cara ilegal. Tentu kita mencarikan solusi supaya mereka bisa bekerja, perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi legal. Karena apa? Kalau dia perusahaan ini legal, tentunya saya, karena ini dapil saya Sulawesi Utara, dan pendukung-pendukung saya paling banyak itu pekerja-pekerja di pertambangan. Nah, itu saya harus memikirkan nasib mereka. Itu jangan sampai mereka bekerja terus nanti nggak ada yang bertanggung jawab nasib mereka punya keselamatan bekerja. Kalau dia dilegalkan, tentu ada itu poin-poinnya, tentu keselamatan dalam bekerja. Penambang-penambang ini juga teman-teman yang bekerja ini ada jaminan asuransi mereka bekerja. Terus ada standar dalam bekerja. Jadi hak-hak mereka ini kan harus dilindungi di saat bekerja. Saya kasih contoh kemarin itu ada beberapa yang meninggal di timbun di tambang itu. Nah, bingung semua orang siapa yang bertanggung jawab ini. Nah, itu yang saya dorong supaya perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi legal dan mereka punya hak-hak bisa dijamin. Kayak tadi itu poin-poin yang tadi itu. Terus ada tambang rakyat kan bisa kita carikan solusi lewat diskusi dengan pemerintah daerah, mencarikan solusi di koperasi atau apa itu solusi, pasti akan semua itu pasti ada solusinya untuk kepentingan masyarakat, untuk supaya masyarakat ini bekerja dengan tenang, nyaman, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang tentunya lebih baik. Karena kita lihat contoh-contoh tambang-tambang ini, kalau harganya juga pasti begitu dia legal, harganya juga pasti ada standar harga untuk emas ini. Nah, kalau dia ilegal, itu bisa-bisa harganya itu bisa jauh di bawah itu. Dia bisa dapat hasil misalkan berapa setengah kilo atau apa dia dapat itu, dia jual harga dia nggak bisa tentukan. Jadi suka-suka orang, oh saya tawar dengan harga sekian, karena teman-teman ini yang bekerja butuh duit atau mereka sudah dapat hasil pengen dapat duit, ya sudah apa adanya dia kasih. Tapi kalau dilegalkan ada standarnya, jadi juga nilai emas itu juga ada bisa itu kan keuntungan buat penambang itu. Dan yang paling penting sebetulnya poinnya dari Pak Presiden itu untuk ini supaya perusahaan-perusahaan ini juga adalah kontribusi buat negara. Jangan kalian bekerja mengeruk tanah di tempat pekerjaan itu, mengeruk terus akhirnya begitu selesai ditinggal begitu saja. Terus pemerintah negara dapat apa dari hasil itu? Nggak ada sama sekali. Nah, itu yang dikejar oleh pemerintah supaya sama-sama menguntungkan. Pemerintah juga tidak mau menutup perusahaan yang itu, karena itu bagian dari tempat mata pencarian kalian. Tapi kalian juga yang bekerja di situ sebagai pengusaha pertambangan harus memikirkan juga pendapatan ke negara ini berupa pajak, kontribusi ke negara itu harus ada juga. Jadi sama-sama menguntungkan lah ini. Nah, itu yang sebetulnya jadi fokus pemerintah menutupi kebocoran di sumber daya alam. Gitu, poin-poin itu. Jadi memang bahasanya ditertibkan itu bukan berarti ditutup atau bukan, kita carikan solusinya, karena ribuan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Kalau ditutup mau berapa penganggurannya, tapi kita carikan solusi. Kalau memang ada kendala, ayo kita diskusikan di mana kendalanya. Kita carikan solusi yang paling pas supaya mereka bekerja tidak terganggu, mereka bekerja di perusahaan yang legal dengan jaminan-jaminan yang mereka akan dapatkan. Jaminan tadi itu saya ulangi lagi, jaminan mereka bekerja, jaminan keselamatan, asuransi buat mereka, upah buat mereka yang mereka bisa dapatkan dengan perusahaan yang legal. Itu yang kita harapkan sebetulnya untuk kesejahteraan penambang-penambang ini. Oke, nah baik Pak, ini kan yang di frame di media sosial
kadang juga ada yang orang yang setuju, ada yang tidak begitu, ada yang salah paham begitu. Nah, apa respon mungkin dari pihak-pihak eksternal atau mungkin pihak-pihak tambang atau perusahaan begitu yang saat ini, yang selama ini masuk ke Pak Martin, dan bagaimana Pak Martin menanggapinya? Ya tentu ada beberapa hal yang tidak terima sehingga muncul komentar-komentar yang negatif. Ya, tentu kita menampung, kita menerima. Tapi saya yakin nanti pemerintahan yang baru nanti di Pak Pak Julius nanti begitu dilantik jadi gubernur, pasti Pak Julius juga akan concern dengan apa Hal yang yang sama menjadi begitu. kesejahteraan masyarakat terkait dengan penertiban ini. Itu saya yakin nanti ke depannya Pak Gubernur akan menertibkan untuk, karena tujuannya untuk supaya masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera gitu. Dan yang menerima banyak sekali yang mau ya Pak, kita mau supaya ini ditertibkan, supaya ini banyak juga. Ini pro kontra. Pro kontra itu wajar dan kita carikan solusinya yang terbaik. Selama untuk kepentingan masyarakat, kita duduk bersama, kita carikan solusi terbaik. Gitu. Oke, baik Pak. Dan kalau misalkan ditanya bagaimana, apa yang menjadi langkah-langkah konkret yang nantinya akan diambil, begitu, terkait dengan isu tadi yang kita diskusikan bersama, ini kan yang paling yang paling yang mendesak begitu, yang mau diwujudkan di Sulawesi Utara terkait hal-hal tadi. Nah, hal-hal konkret apa yang saat ini sudah dilakukan dan nantinya ke depan, cita-cita untuk Sulawesi Utara terkait penegakan hukum di Sulawesi Utara? Tentunya sekarang ini kan memang ada beberapa yang disoroti di Sulawesi Utara. Ada mafia tanah yang banyak sekali merugikan masyarakat lemah, yang mereka nggak mampu, dengan bermacam-macam kronologis yang disampaikan, dengan dokumen-dokumen yang Banyak mereka laporan ya, Pak? banyak sekali di saya, dan saya pelajari, ya itu kan menjadi prioritas kita untuk supaya keresahan-keresahan ini dalam terkait dengan terkait dengan mafia tanah ini bisa terselesaikan. Terus ada BBM, penimbun BBM ini kan perlu juga jadi concern kita, karena ini berdampak ke masyarakat banyak. Betul. Coba bayangkan usaha-usaha ekspedisi, angkutan, bagaimana mereka mau Apalagi bekerja? di Bulan-bulan yang hari sekarang raya ini ya, Pak? persiapan ini, coba mereka bekerja bagaimana kalau mereka mesti nggak dapat BBM, terhambat. Nah ini kan berkaitan dengan masyarakat banyak. Itu juga kita menjadi concern, dan kita ya bersyukur, berterima kasih, karena kita lihat dari pihak penegak hukum Polda sudah berjalan dengan proses penegakan hukumnya ini. Ada kemarin yang sudah beberapa yang dipanggil terkait dengan mafia tanah. Nah ini kan kita berterima kasih, dengan begitu kan masyarakat melihat bahwa ini ada keberpihakan dari pemerintah untuk masyarakat yang mencari keadilan. Gitu. Terus ada yang sudah ditangkap di soal penimbun BBM ini. Nah kita berharap juga nanti yang lain-lain juga bisa ditertibkan oleh pihak penegak hukum, supaya masyarakat bisa nyaman dalam bekerja. Dia bisa mudah mendapatkan yang menjadi kebutuhan dia dalam usaha. Ini saya kemarin bertemu dengan asosiasi angkutan ekspedisi. Keluhan mereka luar biasa susahnya, sulitnya mereka dalam mencari nafkah di usaha ekspedisi. Kalau dia susah mendapatkan BBM ini. Nah itu kita dorong terus ke kepolisian supaya segera ambil langkah penertiban supaya masyarakat bisa nyaman dalam berusaha. Gitu. Oke. Nah, Pak Martin bicara soal ini kan visi besar pemerintah dalam 100 hari kerja ke depan begitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan bagaimana Pak Martin koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Utara agar supaya kan maksudnya kalau dari pusat dan semuanya terkoordinasi sehingga visi ini bisa berjalan sampai ke daerah-daerah gitu, bisa dirasakan. Nah, itu koordinasinya seperti apa? Tentu kembali lagi
kami dari Komisi 3 ini kan tugas kami salah satu itu fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan tentu kita akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah yang nanti akan dilantik beberapa waktu lagi sudah Masih masa transisi nih ya. masa transisi nanti ke depannya begitu juga dilantik, tentu kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana penegakan hukum ini bisa ditegakkan seadil-adilnya supaya apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menindak tegas ini penegakan hukum ini dan menindak tegas bagi pelaku-pelaku yang melanggar, terutama dari korupsi dan yang kasus korupsi dan ilegal yang itu ditindak, kita koordinasi akan dengan pemerintah daerah ke depannya supaya lebih maksimal, karena pemerintah daerah nantinya kan akan mereka yang berada di Sulawesi Utara yang menjalankan pemerintahan di Sulawesi Utara, tentu pemerintahan daerah akan mengeluarkan suatu kebijakan yang nantinya pasti saya yakin dan percaya Pak Gubernur nanti yang baru dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Saya yakin sekali itu, dan saya Komisi 3 Dapil Sulawesi Utara ya kita akan memberikan masukan-masukan nanti ke depannya seperti apa. Artinya ada kolaborasi yang baik ke depannya supaya masyarakat bisa mendapatkan dampak yang baik, dampak yang positif untuk pemerintahan yang baru ke depan di Sulawesi Utara. Oke, jadi masukan-masukan nantinya juga mereka yang di daerah yang akan mengeksekusi ya begitu ya, supaya berdampak ke seluruh masyarakat secara luas. Nah, Pak, ini kan bukan hanya peran dari pemerintah saja begitu. Nah, bagaimana kalau dari Pak Martin sendiri melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendukung pengawalan visi ini begitu? Ya harus itu satu keharusan untuk kita membangun komunikasi dengan semua pihak, bukan saja dengan pemerintah tapi juga dengan masyarakat kita libatkan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini lebih kritis. Mereka apalagi di media sosial saat ini ya Pak. Medsos ini luar biasa. Jadi kita mesti libatkan anak-anak muda ini supaya mengawal proses penegakan hukum yang di Sulawesi Utara. Gitu. Karena ini dapil saya concern di sini anak-anak muda. Kita akan ajak diskusi dan bagaimana peran-perannya nanti ke depan supaya Sulawesi Utara ini bisa penegakan hukumnya itu bisa diterapkan seadil-adilnya untuk masyarakat. Gitu. Dan kita tidak segan-segan untuk menyampaikan ke pihak penegak hukum, karena kembali lagi itu tugas kita di Komisi 3 untuk sebagai pengawasan. Tentu ada hal-hal yang belum terselesaikan. Untuk misalkan ada laporan ataupun ada ketidakadilan di masyarakat yang perlu pemerintah turun tangan, itu kita akan menyampaikan itu. Barangkali dengan seperti itu kan bisa pemerintah maupun kepolisian ataupun kejaksaan itu bisa ikut berperan aktif dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Gitu. Dan kembali lagi concern itu Pak Prabowo Presiden untuk hadirkan keadilan di masyarakat. Kita harus ciptakan keadilan, penegak hukum harus betul-betul jaga masyarakat supaya masyarakat merasa nyaman, tenang dalam bekerja, dan juga keadilan bisa hadir di masyarakat. Gitu. Oke. Nah, Pak, ini juga kan rame di medsos bagaimana masyarakat itu melapornya di media sosial gitu, Pak. Iya. Banyak yang ini dong di akun Gerindra misalkan, betul. atau akun-akun pemerintah lainnya begitu. Nah, bagaimana responnya Pak? Tanggapan mengenai katanya kalau no viral, no justice begitu. Itu memang sekarang ini perkembangan media sosial sangat-sangat luar biasa. Kita tidak bisa hindari itu. Dengan adanya ada kasus-kasus yang viral, baru diproses. Memang itu ada poin-poin yang memang harus seperti itu. Tapi ada juga yang kita harapkan dari pihak kepolisian atau kejaksaan, mereka jangan menunggu juga, jangan berpatokan di tunggu viral baru diproses. Jangan juga seperti itu, karena ada hal-hal atau kejadian peristiwa yang sudah sangat jelas yang
Ya itu pekerjaan yang sangat terang benderang lah. Ini kasus yang sangat terang benderang. Ya. Kenapa mesti tunggu viral dulu? Sudah proses jemput bola kepolisian, ketemu di situ, tangkap orangnya, amankan orangnya. Jadi dengan begitu kan polisi lebih aktif. Dan saya yakin itu oknum-oknum saja kok yang nggak mau ini. Ada di semua institusi pasti ada yang seperti itu. Nggak semuanya sama, tapi saya yakin dan percaya pihak kepolisian, pihak kejaksaan, banyak sekali polisi-polisi yang punya integritas yang luar biasa untuk mengabdi ke negara, untuk penegakan hukum itu. Jadi hal-hal seperti itu saya menaruh keyakinan, saya menaruh harapan positif ke penegak hukum untuk pasti dia akan bekerja tanpa juga harus menunggu ini diviralkan. Ya. Bukan juga kita mengatakan bahwa ini salah juga diviralkan, enggak. Kita butuh juga itu dalam proses-proses penegakan hukum itu butuh juga, karena kadang nggak semuanya kan juga Terbantu bisa. juga ya Pak. Betul, nggak semuanya teman-teman Diawasi dari netizen. kepolisian, ya teman-teman dari kepolisian nggak semuanya tahu. Ya, kadang-kadang oh ini ada keributan di sini, di netizen angkat ini. Nah, itu kan sangat membantu untuk ada hal-hal yang memang ini mesti berjalan bersama. Ini baik dari karena perkembangan tadi itu, perkembangan media sosial yang sangat luar biasa. Kepolisian juga mau nggak mau harus dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan ya pasti mereka akan memonitor lah seperti ini. Oke, baik Pak Martin, ini mungkin melihat masa depan khususnya Indonesia bahkan daerah Sulawesi Utara sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Pak Martin dan putra daerah Sulawesi Utara, apa yang kemudian optimis begitu dengan visi besar Pak Prabowo tentang Asta Cita khususnya agar supaya bisa diterapkan di daerah begitu. Ya, tentunya kita punya optimis ya, kita optimis, punya keyakinan bahwa ke depannya Sulawesi Utara ini akan semakin maju dengan program-program pemerintah pusat dan juga akan dieksekusi oleh pemerintah daerah yang ya kita tahu bersama pemerintah daerah nanti akan dilantik itu hubungannya baik dengan pemerintah pusat. Ya tentu ini akan tereksekusi dengan baik untuk Asta Citanya Pak Prabowo ini untuk masyarakat Indonesia maju ke depan, itu dengan program Asta Cita mensejahterakan masyarakat, baru makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo tentu akan tereksekusi dengan baik dengan pemerintah yang nanti akan dilantik beberapa waktu ke depan ini. Dan kita juga semua tentu punya harapan besar. Sulawesi Utara ke depan akan semakin maju. Ya, saya seyakinnya ini bahwa ke depannya Sulawesi Utara akan lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi masyarakatnya, dan masyarakat akan lebih lagi merasa keadilan ada di masyarakat ke depannya ini. Dan saya di Komisi 3 Dapil Sulawesi Utara tentu sekali lagi kita terus akan berkoordinasi untuk tegaknya keadilan di masyarakat. Oke, baik. Terakhir sekali Pak, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat yang menyaksikan khususnya Tribuners yang ada di Sulawesi Utara. Buat Tribuners di Sulawesi Utara, pesan saya ke depan kita melihat dengan positif bahwa kita ke depan akan semakin maju, semakin sejahtera, perekonomian akan semakin membaik dengan pemerintahan Pak Presiden dan juga gubernur nanti yang akan dilantik beberapa waktu yang akan datang. Kita jangan pesimis, kita tetap optimis, apalagi generasi muda, teman-teman anak-anak muda ini tetap kita optimis bahwa masa depan kita akan baik, dan saya selaku bagian juga dari anak muda di Sulawesi Utara ini terus akan berkomitmen menjaga penegakan hukum yang diterapkan di Sulawesi Utara supaya diterapkan seadil-adilnya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Jangan ada yang terlewatkan, semua kita hadirkan rasa keadilan di masyarakat. Itu dari pesan dari saya, dan kembali lagi optimis, kita percaya diri, kita hidup semakin sejahtera ke depan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Martin Terima sudah kasih. berbagi di Tribun Podcast. Dan itu dia tadi bincang-bincang kita. Semoga menginspirasi, membawa semangat baru bagi kita semua yang mendengarkan. Semangat positif tentunya untuk perubahan Indonesia yang lebih baik ya Pak. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.